Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar, menggumuli kebenaran firman, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tidakkah itu menyenangkan? Nah saudara-saudara, kita akan memikirkan apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3, 10 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 15. Ini akan menjadi pokok pikiran kita. Namun sebelum lanjut saudaraku, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa untuk di dalam perenungan firman Tuhan menolong kami, memberi pencerahan untuk mengerti, kekuatan untuk melakukan, sehingga hidup kami berkenan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang Allah, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita diajak untuk menyelami, kita diajak untuk memahami bagaimana sebetulnya keadilan Tuhan untuk dikenali. Pengkhotbah sangat diwarnai dengan kata sia-sia. Sehingga orang selalu berkata kitab Pengkhotbah itu kitab yang pesimistik, gitu ya. Kitab yang no hope gitu. Saya pikir-pikir saudara-saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik, sangat salah dan sekali lagi sangat salah kalau berkata kitab Pengkhotbah kitab yang pesimis. Bukan, justru Pengkhotbah adalah kitab yang sangat realistik. Yang kedua, kitab Pengkhotbah ketika memakai kata sia-sia, itu bukan berbicara sesuatu yang gak ada guna begitu ya. Tidak, tetapi memang lebih tepat sia-sia adalah pengertian hanya sementara, artinya tidak abadi. Sehingga Pengkhotbah meneropong seluruh kehidupan di dalam dunia. Yang bergerak itu memang tidak ada yang abadi, bukan? Itu istilah sia-sianya. Bukan sia-sia, nggak ada gunanya. Lah orang makan kan nggak mungkin sia-sia, pasti kenyang dong hasilnya. Tapi kamu makan kenyang pun itu hanya sementara, pada akhirnya kan mati gitu loh. Ya, sehingga kita harus memahami itu dalam perspektif yang tepat. Aspek yang berikutnya, ketika kita mengerti kitab Pengkhotbah, kita harus mengerti secara penuh. Si pengkhotbah menyorot kehidupan manusia di bawah kolong langit, dan dia melihat bagaimana fakta yang tidak terbantah. Nah itu yang mau coba diajarkannya. Sehingga seluruh gejala hidup manusia itu mau diuraikannya. Baik orang beragama atau tidak beragama, percaya atau tidak percaya pada Tuhan, apa yang terjadi. Nah, baru dia menunjukkan kesejatian hidup itu adalah takut akan Tuhan. Kita kembali dulu. Pada waktu kita melihat di dalam bagian ini, maka dikatakan, si pengkhotbah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk melelahkan dirinya. Artinya apa? Seluruh aktiviti dalam hidup manusia, ini bicara sesudah kejatuhan dalam dosa. Jadi perspektif pengkhotbah adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka waktu di Taman Eden, kita mesti melihat itu. Manusia hidup dengan makan, minum, dan tidur itu nyaman di Taman Eden. Mereka bisa mengambil apa yang mereka mau makan. Segala sesuatu tersedia bagi mereka. Itu Taman Eden gambarannya, bukan? Sehingga mereka bisa tenang di Taman Eden itu. Namun ketika kemudian di dalam perjalanan waktu makan minum yang tenang, ya, menjadi masalah karena manusia jatuh dalam dosa. Nah di keberdosaan Alkitab berkata, manusia akan berkeringat untuk mencari makannya. Semak duri akan menghalang-halanginya. Maka manusia kerja harus berkeringat. Manusia kerja melewati semak duri. Manusia kerja
bukan perkara mudah. Namun apa yang didapatnya tidak pernah berhenti untuk bisa mencukupinya. Karena besok harus kerja lagi, bukan? Nah, begitulah perguliran. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan? Bahwa pekerjaan yang diberikan Allah pada manusia hanyalah untuk melelahkan dirinya. Manusianya bekerja, nggak tahu ujungnya kapan. Kita punya masa kuliah, kita punya masa kerja, lalu pensiun. Dan begitulah perputaran hidup kita dari hari ke hari. Sehingga hidup orang adalah hidup yang terus mengerjakan sesuatu yang tidak usai. Tidak selesai. Kita kumpulkan harta banyak, kita punya deposito banyak. Toh kita mati juga ya. Lalu anak cucu kita, yang kita mau cover, kita mau jamin, memang terjamin hidupnya. Tapi jadi malas kerjanya. Akhirnya apa? Sebetulnya warisan kita bikin dia malas. Lebih bagus nggak ada warisan kan? Supaya dia kerja rajin. Tapi itulah fakta hidup. Jadi hidup kita begitu iritnya kita kumpulkan segala sesuatu. Supaya ada buat anak cucu. Tapi yang kita kumpulkan dengan jerih payah, yang kita tabung dengan jerih payah, ternyata membuat mereka menjadi malas berkarya. Membuat mereka menjadi rusak di dalam semangat kerja. Artinya apa? Kita hanya menabung untuk merusak generasi berikutnya. Miris juga ya. Sehingga pekerjaan itu memang akhirnya kayaknya mana yang benar ya. Saudara coba mulai pikirkan jujur. Generasi pertama keluarga yang berjuang dalam kepahitan kesulitan, lalu berhasil menjadi pengusaha sukses. Selalu kuat mentalnya. Generasi kedua yang sudah lahir dari kesuksesan sang ayah, menjadi sedikit lemah mentalnya. Sang cucu apalagi sudah terlalu limpah dalam hidupnya. Daya tahannya rapuh setengah mati. Kalau gitu mending jangan kaya. Ya enggak juga kan. Tapi bagaimana ya supaya bisa benar? Supaya pas. Supaya kita tidak mewariskan sesuatu yang akhirnya membuat kita menyesal sendiri. Nah, inilah pentingnya memahami kebenaran Alkitab itu. Inilah pentingnya memahami keutuhan dari apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan itu. Jadi manusia bekerja untuk melelahkan dirinya. Padahal dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau manusia itu bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini sementara tadi itu. Kerja dapat uang, habis lagi, kerja lagi dapat uang, habis. Dan terus bergulir tanpa hentinya. Tertelan oleh waktu karena sementara tadi. Toh akhirnya kita mati karena sementara tadi. Maka tidak ada yang bisa mengcover keabadian, bukan? Padahal Tuhan membuat segala sesuatu indah waktunya. Artinya apa? Ketika kita bekerja tadi itu, kalau saja ada Tuhan di sana, kita bisa menangkap waktu Tuhan di waktu yang sedang kita jalani. Bukankah itu indah? Tetapi karena kita tidak bisa menangkapnya di waktu yang sedang kita jalani, kita menjadi kecewa. Kita kehilangan momentumnya. Ini yang menjadi sangat mengerikan dalam kehidupan keimanan kita, saudaraku. Karena itu dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dikatakan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak bisa menyelami apa pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Nah, inilah saya pikir yang penting untuk menjadi pergumulan kebersamaan. Untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegagalan memahami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup manusia menjadi kengerian yang sangat menyakitkan. Manusia berpikir dia mampu menjalani hari-harinya. Manusia berpikir dia mampu mengcover hidupnya. Manusia berpikir dia mampu untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kesehariannya. Padahal ia gagal total. Apa yang dikerjakannya sia-sia. Nah, jadi dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita perhatikan, maka ketika Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi manusia melelah-lelahkan dirinya untuk pekerjaannya. Kenapa? Karena manusia tidak bekerja dalam pimpinan Allah. Manusia mau melakukan menurut caranya dan hitung-hitungannya sendiri. Tetapi memang kalau kemudian manusia disuruh menunggu waktu Tuhan, menunggu apa yang menjadi kehendak Tuhan, siapa yang sabar? Siapa yang mampu dan beriman? Kita memang bertuhan, yes. Kita berdoa, yes. Kita minta pimpinan Tuhan, ya. Tapi apakah kita hidup di sana, berjalan di situ? Tidak. Problem. Kita menciptakan malapetaka dan kesulitan, saudaraku.
Ini menjadi persoalan serius dalam hidup kita ini. Nah jadi, apa yang digambarkan tadi? Manusia bekerja, menyusahkan dirinya. Di sini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa tidak match? Kenapa nggak ketemu? Kenapa nggak pas? Sehingga menciptakan banyak problem dalam kehidupan ini. Inilah sebetulnya yang harus kita hati-hati sekali. Sehingga bagaimana kita belajar memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana kita belajar memahami pemeliharaan Allah atas hidup ini dan apa yang diberikannya kepada kita. Supaya kita sendiri menyadari penuh akan hari-hari kita. Tetapi di sisi lain, apa yang ditaruhnya sedemikian rupa membuat manusia ketika bisa mendapatkan apa yang mereka sebut rezeki. Yang satu bilang kebetulan, yang satu bilang luck, dan seterusnya. Keuntungan dan seterusnya begitu ya. Wah, aduh untung aku dapatin. Wah, ini ada rezeki meledak begitu. Wah, ada mendadak. Maka dikatakan aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Semua cuma suka-suka, senang-senang menikmati kesukaan dalam hidup mereka. Apa yang ada, mereka happy-happy di sana. Nah saudara-saudara, ketika mereka happy-happy, mereka suka-suka menikmati apa yang ada. Mereka tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bersyukur pada kehendaknya. Mereka berpikir ini hasil keringatku, ini hasil pencarianku. Itu menyakitkan. Tapi itulah yang dilakukan manusia. Sehingga dia menepuk dada untuk keberhasilannya. Dan merasa itu adalah keringatnya, perjuangannya. Tanpa dia tidak akan bisa makan minum. Sehingga dia mengabaikan Tuhan. Memang betul berkata percaya kepada Tuhan, berkata beribadah pada Tuhan tapi nggak kerja, ya jelas juga nggak makan. Tapi jangan lupa, bekerja pun engkau jikalau Tuhan menutup rezeki, jikalau Tuhan menutup pintu berkat, bagaimana engkau bisa mendapatkannya? Di sanalah seharusnya kita mengerti bagaimana kehendak Allah hidup di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Seharusnya manusia itu bisa melihat bagaimana setiap orang yang makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu pun anugerah Allah. Tapi lagi-lagi, manusia tidak ngerti. Maka banyak orang bangga dengan keringatnya. Wah, aku berjuang, berusaha sehingga berhasil. Lalu akan makan, minum, dan pesta pora. Pernahkah dia bersyukur kepada Tuhannya? Tidak. Saudara, kadang dialog hidup ini lucu ya. Kalau kita melihat orang beragama, istri rajin ke gereja, rajin doa. Suaminya tidak pernah mau ke gereja dan tidak mau doa. Nah kalau dua orang ini diskusi memang bisa jadi lucu. Yang satu habis suaminya terlalu sibuk. Ya, daripada lari nggak karu-karuan, arisan dan ini akhirnya aktif di gereja. Tapi sebetulnya ke gereja sebuah pelarian. Kegiatan sebuah pelarian. Miris juga ya. Tapi ada yang bilang lebih baiklah daripada dia ke sana ke sini. Saya juga jadi lebih repot kalau diperbandingkan seperti itu. Sudah semestinya orang cari Tuhan. Tapi kalau itu pelarian, tidak berarti itu lebih baik hanya karena tidak akan naik klub. Orang hilang di naik klub, tahu dia hilang dan bisa balik. Tapi kalau hilang di gereja, mana dia pernah tahu dia hilang dan tidak berniat untuk balik. Itu malah lebih bahaya. Tapi saya tidak sedang bilang pergilah ke naik klub. Tetapi saya mau mengatakan, jangan pernah apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan adalah motif pelarian. Tapi kehendak Tuhan. Nah, ketika si istri selalu pergi, lalu dia berdoa, lalu suaminya dapat rezeki, suami bilang apa? Aku berkeringat, aku kenal si A, aku kenal si B, dapat proyek ini. Maka istri pasti akan bilang apa? Oh papa jangan sombong begitu, itu berkat Tuhan. Saya berdoa supaya papa diberkati. Tapi suami bilang, aku udah pernah doa tapi diberkati. Itu karena doaku. Mulai klaim-klaiman. Suami mengklaim itu keringat dia dan hubungan dia, relasi dia dengan banyak orang pejabat penting sehingga dapat rezeki besar. Si istri mulai klaim itu karena doanya. Saudaraku, tidakkah itu nada aneh yang ada di dalam rumah tangga orang Kristen? Ketika pasangan itu tidak dua sepakat dalam keseimanan yang penuh. Yang satu bicara ritualnya, yang satu bicara usahanya. Miris. Karena sebetulnya tidak perlu kita klaim orang itu berhasil karena doa kita. Dia diberkati karena doa kita. Apa hak kita mengklaim itu? Apa kita mau minta upah doa? Yang benar saja. Allah tahu apa yang harus dilakukannya. Allah tahu kepada siapa dia memberi dan dari mana dia mengambil. Itu sebab Ayub berkata,
Allah memberi, Allah mengambil. Dan dalam hal itu Ayub tidak salah. Alkitab mencatat dengan jelas. Dia sadar betul, tidak ada setan bisa ambil apapun dari hidup Ayub kalau bukan seizin Allah. Karena setan bukan apa-apa. Allah yang maha kuasa. Kecuali orang meyakini setan apa-apa, maka dia bilang, Allah memberi, cuma setan bisa ambil. Setan ambil, Allah tidak bisa cegah. Waduh, seram sekali ya. Hati-hati saudara-saudara. Maka di dalam pemikiran-pemikiran, memahami pemeliharaan Allah itu menjadi amat sangat penting. Terminologi kita tidak bisa salah. Kita rekonstruksi dulu sementara apa yang kita pahami. Pertama tadi, semua manusia bekerja berkarya. Sesudah jatuh dalam dosa, berkeringat untuk mencari sesuap nafkah. Nah, mereka kerja. Ada yang kerja bagus sehingga posisinya jadi bagus karena bekerja mengandalkan otaknya. Tapi ada satu orang yang hebat sekali, tidak terlalu pintar, tetapi relasi orangnya sangat supel, lobinya bagus, mengenal banyak pejabat lalu dapat juga banyak proyek. Jadi yang satu karena lobby dia sukses, yang satu otaknya begitu luar biasa dia sukses, yang satu namanya profesional itu dari otaknya, yang satu entrepreneur dari lobby dan kedekatan-kedekatannya. Tetapi ada juga orang yang serba tanggung lobinya, tanggung otaknya, ya jadi pegawai misalnya ya. Lalu kita jadi pegawai di bawah profesional yang topnya itu. Nah, itu rate atau ranking keberadaan manusia. Strata capacity yang ada pada diri dia. Nah, kemudian orang ini bekerja. Atas, tengah, bawah. Semua kerja dapat upah. Atas dapat upah banyak, kos hidupnya juga banyak. Tengah dapat upah sedang, kosnya juga sedang. Bawah dapat kecil, kosnya juga kecil. Kos berbanding income, akhirnya sama saja sih. Makan nasi yang sepiring 3.000. Sebelah sana makan nasi sepiring 10.000 karena restoran lebih besar. Yang sebelah sana lagi makan nasi sepiring 50.000 karena di hotel mewah. Toh 3.000, 10.000, 50.000. Tetap saja sepiring nasi. Tidak berarti kalau saudara makan nasi di restoran paling mewah, paling hebat, lalu kenyangnya beda kan? Bunyinya lain kalau mendahak begitu kan? Enggak kan? Sama saja. Habis makan dia kenyang. Tapi gengsinya yang kita bayar. Gaya hidupnya yang kita bayar. Kepuasan. Pride-nya itu loh yang kita bayar. Nah, semua orang kerja ini atas, tengah, bawah tadi kerja. Padahal Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Rezeki yang mereka dapat, kesempatan kerjanya, naik pangkatnya, rezekinya, bahkan mungkin di sana ada penemuan ini, penemuan itu, atau ketemu si A atau ketemu si B. Itu pun kemurahan Tuhan. Sayang, tak ada yang memahami itu. Untung, nah itu kalimatnya. Kebetulan, nah itu kata-katanya. Tetapi siapa yang berkata thanks God? Sekalipun bilang thanks God, seringkali itu pun hanya bahasa agama. Maka saya ambil contoh. Orang selalu bilang semua ini milikku dari Tuhan. Bagus ya. Tapi kalau diminta untuk pelayanan tidak mau kasih. Lu katanya milik Tuhan dari Tuhan. Ya kasih dong untuk pelayanan kok. Tetap aja pelit. Jadi basa-basi aja. Kalau itu semua diambil mau nggak? Boleh nggak? Seperti Ayub. Pasti kita nggak mau. Karena apa? Semua datang dari Tuhan itu basa-basi. Itu kalimat agamawi. Tapi bukan the quality of faith kita. Beda dengan Ayub. Nah, jadi kembali ironi tadi, di sini usaha keringat, di sini pemeliharaan Tuhan diberikan pada kita. Kita sebut apa? Kebetulan, untung, pas, lagi ketemu, dan seterusnya. Atau mungkin kita juga akan bilang, wah ini karena saya kenal sama dia lewat ini, lewat itu. Oh ini karena saya dekat dan ini dan itu. Ya segala macamlah klaim terhadap apa yang ada itu. Oleh karena itu saudara-saudara, padahal dunia dikelola oleh Tuhan, maka dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia kecuali bersuka-suka, menikmati kesenangan dan hidup mereka. Itu yang mereka mau dan mereka foya-foya di sana. Aku hebat, aku luar biasa. Padahal Tuhan mau supaya manusia menemukan pemeliharaannya itu. Sehingga mereka tahu jerih payah mereka, itu pun anugerah ilahi. Tetapi siapa yang bisa menyadarinya? Tak semuanya. Karena itu tidak heran, tidak semuanya menjadi orang yang bahagia. Sekalipun punya uang sama, bahkan yang lebih banyak belum tentu bahagia banding yang sedikit. Ahli Taurat lebih kaya dari janda miskin di dalam perjanjian baru. Ahli Taurat tinggal di daerah elit Yeriko. Janda miskin itu tidak. Tapi tahukah saudara, hidup janda miskin jauh lebih bahagia dari ahli Taurat.
Kalau oleh Taurat dicela oleh Yesus Kristus di Matius 23, janda miskin dipuji oleh Yesus. Camkan itu. Ada seorang buta sejak lahirnya. Orang-orang Farisi mencela, payah, terkutuk, dan seterusnya. Tapi orang buta itu akhirnya melek oleh kuasa Kristus. Apa kata Yesus? Beruntunglah orang buta ini buta sejak lahirnya, tapi dalam kebutaan dia melihat kebenaran Allah. Kalian ini, orang-orang yang melek sejak awalnya, tidak pernah bisa melihat kebenaran Allah. Waduh, kalau gitu yang untung siapa? Yang buta ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita memahami kebenaran, ketika kita belajar utuh apa yang disebut oleh Tuhan, maka kita bisa melihat perbandingan-perbandingan yang hebat. Semua anugerah berkat datang dari Tuhan. Tuhan yang punya matahari, semua orang memakainya. Tuhan yang memberi udara, semua orang menghirupnya. Tuhan yang memberi kesempatan waktu untuk berjalan dan bergerak, semua ada di sana dan berkarya, mendapatkan rezekinya. Tetapi semuakah bersyukur padanya? Tidak. Realistis ya pandangannya? Yes. Padahal hidup itu sia-sia. Sementara. Dia akan mati. Dia akan menghadap pada Tuhan. Kalau di kesementaraan dia tidak tahu bersyukur pada Tuhan, di kesementaraan dia tidak tahu melakukan apa yang Tuhan mau, tidakkah dia akan berhadapan dengan murka Tuhan? Itu mengerikan. Tapi itulah manusia. Itulah situasinya. Itulah petanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Karena itu akan menjadi suatu pergumulan yang serius dalam kehidupan kita. Perkelahian sengit yang harus kita jalani. Disinilah kita berkelahi di kehidupan ini. Bagaimana mau memenangkan perkelahian, pertandingan, pertempuran, supaya sungguh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Dibuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Tapi takutkah? Tidak. Apa yang tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi? Contoh hidup kita. Semua kita lahir, iya. Kita bertumbuh, iya. Kalau kita hidup sehat, makan sungguh-sungguh, apakah kita tidak akan mati? Enggak, mati semua. Tidak mati karena sakit, mati karena kecelakaan. Tidak mati karena kecelakaan, ya, mati karena keracunan dan seterusnya. Tidak mati keracunan, banyak aspek lagi yang bisa bikin kita mati, bukan? Ada perang dan seterusnya. Semua manusia akan mati, itu pasti. Siapa yang bisa tambah dan kurangi mati? Tidak ada. Oh Pak, kemarin dia ketabrak loh Pak, mestinya mati, tapi masih puji Tuhan umurnya panjang. Dari mana kau tahu bahwa Tuhan mau dia tabrakan itu mati? Dari mana kau tahu bahwa sebetulnya Tuhan memang mau dia tabrakan tapi tidak mati? How you know? Cuma yang kita lihat fenomenanya. Teorinya mestinya mati, tahu-tahu enggak. Kan itu saja yang kita tahu, bukan? Tapi kedaulatan Allah ada di sana. Sehingga kalaupun dia hidup, itulah kemurahan Tuhan. Kalau dia panggil, itulah kedaulatan yang tak terlawankan. Karena memang hidup kita adalah lahir dan mati. Tidak satu pun di antara kita tidak akan mati hanya karena hidup sehat. Semua kita akan mati. Siapa yang bisa melawan? Matahari akan terbit pagi, datang dari timur, berakhir di barat. Siapa yang bisa melawan dan membantah? Perputaran bumi yang luar biasa, nama nada gravitasi yang mewarnainya, sehingga kita bisa berdiri di putaran kulit bumi yang bulat tanpa tergelincir dan jatuh. Itu faktanya. Nah, oleh karena itu, biarlah kita belajar dari sini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita tidak salah memahami, salah menjalani, lalu tidak tahu bersyukur kepadanya. Marilah kita hidup sesuai kehendaknya, melakukan apa yang dia mau dan hidup kita berkenan padanya. Cukuplah kegagalan manusia di waktu lampau dalam mengerti pimpinan Allah. Jangan diulangi. Sebagai orang yang percaya, yang menyebut diri orang beragama, yang belajar katanya kenal Tuhan, di mana pengenalan kita? Terlihatkah di kehidupan kita? Karena itu saya selalu suka akan mengatakan,
Kalau engkau mengenal Tuhanmu, temukan makna hidupmu. Supaya kau tahu bagaimana Dia memeliharamu. Tak penting berapa panjang umurmu, tapi penting bagaimana kau mengisinya. Tak penting berapa banyak hartamu, tapi penting bagaimana engkau mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Tak penting berapa terkenalnya engkau, tapi berapa dikenalnya engkau sebagai orang yang benar dalam hidupmu. Sehingga hidup kita berkenan pada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ayo kita gugat diri kita, saudara-saudaraku, dan jangan segan. Kalau kita salah, ayo kita perbaiki. Karena sudah semestinya. Sehingga dengan itulah hidup kita akan menjadi hidup yang berguna untuk kemuliaan Tuhan kita. Ayo berkelahi, ayo bertanding, jangan berhenti. Terus lakukan untuk kemuliaan Dia Tuhan kita. Alangkah amat sangat indahnya kalau tiap orang percaya hidup dalam kebenaran yang sepenuhnya. Alangkah amat sangat indahnya kalau tiap anak manusia mampu memahami pemeliharaan Allah. Alangkah amat sangat indahnya karena hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Tahu bagaimana Tuhan memimpin, tahu menikmati pimpinan Tuhan, tahu mensyukurinya, sehingga tidak ada yang salah dalam hidup ini. Dikala sehat kita memujanya, dikala sakit puji kita tak terhenti. Ketika kaya kita membagi apa yang kita punya, tak pernah jumawa. Ketika miskin kita tak menghina diri menjadi peminta-minta. Alangkah indahnya. Bisakah kita ada di sana? Sehingga hidup kita adalah gegap gempita kemenangan. Bukan karena kaya atau miskin, bukan karena sehat atau sakit, bukan karena terkenal atau tidak, tapi karena mengerti kehendak Allah, hidup di dalam iman percaya, takut akan Dia. Pahamilah pemeliharaan Allah itu. Dapatkanlah itu dalam kehidupan. Ingat tadi, semua kita hidup dalam dosa. Berkeringat kita mencari nafkah. Semak duri menghalangi. Tak mudah. Tapi jangan lupa, Tuhan memelihara seluruh manusia dalam kehidupannya. Dibuatnya indah pada waktunya, tapi manusia tak mampu menangkapnya. Dia yang memberikan, Dia yang berkuasa mengambil, supaya manusia gentar padanya, tapi itu pun gagal dalam hari-harinya. Apakah engkau termasuk di dalamnya? Semoga tidak. Biarlah kita orang yang menangkap pemeliharaan Tuhan itu, hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menemukan hakikat kebenaran hidup di dalam menikmati dan memahami pemeliharaan Tuhan itu. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman hidup. Terus ajar kami hidup dalam firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, mensyukuri hari-hari yang adalah pemberian-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus bergelut dalam iman, menemukan kebenaran yang sejati. Memahami pemeliharaan Tuhan adalah kemenangan abadi. Sampai kita bertemu kembali. Shalom.